Hai, bagi Anda yang menyaksikan video ini, hari ini kita akan mengadakan sebuah talk show dengan judul Alim itu kece. Karena lu belum kece kalau lu belum bisa menjadi orang yang alim. Anak muda yang alim adalah anak muda yang produktif juga tentunya. Stay tune. 105,8 Geras FM, more than just music. Hey Sobat Sebaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Aduh, seneng banget ya di hari ini kembali lagi yang pastinya bareng Ernest dan juga salah satu motivator terbaik Indonesia. Yang pastinya kita di malam hari ini tetap ya, setiap hari Senin kita bakal ngobrolin tips sukses dan juga motivasi bersama Dr. Rizaldi Putra. Selamat malam dokter. Selamat malam. Itu dia Sobat Sebaya, satu suara yang mungkin udah kamu kangenin ya seminggu ini. Karena setiap minggunya kita ditemenin terus nih. Tapi yang pastinya di edisi hari ini ya, di hari Senin 6 Juni 2016, ntar kita bakal ngomongin satu topik yang pastinya menarik dan masih menyangkut soal bulan suci juga ya. Oke, tapi sebelum itu kita dengerin satu lagu dulu dari Sam Hans, Single for Summer, spesial buat kamu. 105,8 Geras FM, more than just music. Nah, balik lagi Sobat Sebaya bareng kita berdua. Udah ada Ernest dan juga Dr. Reza. Hai. Ya, kita di malam hari ini bakal ngomongin satu motivasi keren, satu tips sukses juga ini ya, dokter ya. Mas Reza, yang pastinya ini satu topik yang masih berkaitan mungkin sama suasana Ramadan juga ya, masih dalam suasana memperbaiki diri, bener nggak sih? Benar dong. Iya, yang namanya Ramadan, apalagi ini cuma datang sekali setahun gitu ya, cuma sebulan. Ini sebagai tempat atau waktunya buat memperbaiki diri. Nah, ini masih berkaitan sama topik kita, yaitu apa dokter? Topik kita di malam hari ini? Alim itu kece. Alim itu kece. Yes. Wah, pasti kamu bakal bertanya, Alim kok kece sih, gitu ya? Itu dia tuh. Alim kok kece? Biasa kan Alim itu identik sama yang taat banget, gitu ya, yang kuno, gitu ya, yang nggak mau bergaul, gitu. Nah, tapi ternyata ada satu sikap di mana kita bisa tetap kece, tapi juga tetap alim. Iya dong. Nah, coba bisa deskripsiin sedikit nggak sih Mas Reza ini tentang alim tapi bisa kece gitu? Oke, alim tapi kece itu maksudnya kita alim, maksudnya ya di bulan Ramadan ini ya alangkah baiknya kita juga mau mengintrospeksi diri kita, mengubah diri kita. Cuman bukan berarti ketika kita jadi alim kita jadi ngejudge orang lain atau malah kita jadi tidak bergaul. Justru semakin alim kita semakin bergaul, kita semakin memberikan berkah hidup kita bagi orang yang lebih banyak. Wah, jadi ini nggak melulu identik dengan sesuatu yang membosankan ya alim ya. Tapi tadi udah bilang juga ini bisa tetap produktif, bisa tetap gaul gitu dengan alim gitu ya. Ini ada hubungannya nggak sih sama yang namanya kegiatan kita juga sehari-hari dengan menjadi alim gitu? Maksudnya, maksud Ernest itu gimana sih menjadi alim tapi bisa tetap ini gitu, tetap keren gitu? Banyak yang berpikir gitu bahwa kalau misalnya anak muda alim itu kebanyakan orang ngatainnya, wah katro nih. Iya, benar. Wah alim-alim banget katro nih. Akhirnya yang dikatain ini malah takut dikatain katro atau dikatain tidak bergaul. Dia mulai tuh ngerokok, segala macam. Padahal sebenarnya kalau dia tetap mau berada di zonanya dia, di zona alimnya dia itu, sebenarnya justru malah lebih baik. Justru ketika kita merokok, ya mungkin malah bibir kita jadi hitam, terus paru-paru kita jadi rusak, gitu ya kan? Sebenarnya alim itu kece dan keren kalau menurut saya, karena orang alim itu dia akan lebih produktif, dia akan lebih bergaul. Justru orang alim itu adalah orang yang mau bergaul dan merangkul orang lain untuk menuju jalan kebenaran. Wah, gitu ya intinya. Artinya tetap dia harus berguna bagi orang lain juga, seperti itu ya. Tapi keren banget gak sih kalau misalnya kita bisa jadi alim dan juga kece. Tapi kadang ya anak muda gitu kan, Ernest gitu sebagai anak muda,
nanti lu nih soalim lu lah. Itu kan sering banget tuh keluar dari kata temen-temennya gitu ya. Tapi intinya kita juga harus mau, maksudnya sebagai anak muda kita juga harus mau mengambil sebuah komitmen. Maksudnya kita tegas namun fleksibel. Firm but fleksibel. Itu maksudnya firm itu maksudnya kita harus tegas terhadap diri kita bahwa kita ingin menjadi anak muda yang produktif. Tentunya kita harus mengetepikan semua hal-hal yang negatif sehingga kita tetap di track yang positif. Nah, fleksibel artinya kita tetap bergaul dengan siapapun sehingga studi kita, bisnis kita tetap bisa berjalan dengan lancar. Maksudnya ketika kita menjadi alim bukan berarti kita menjauhi orang-orang yang mungkin belum alim nih. Nah, justru mungkin dengan kita liatin produktifnya kita, dengan lihat kita pintar bergaul, akhirnya mereka akan berpikir, wow, alim itu ternyata kece juga. Gitu. Ya, tapi ini sobat-sobat bukan si alim ya. Ini alim dari sifat. Nah, kalau ngomongin soal alim juga ini nggak bisa terlepas dari yang namanya agama ya, apapun agamanya gitu ya. Betul. Pasti setiap agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan. Benar. Nah, jadi sebagai orang yang beragama gitu, ini posisi agama supaya menjadi alim, supaya menjadi tetap produktif gitu, gimana sih? Karena belakangan juga banyak banget fenomena ini pengusaha-pengusaha muda ya, harus lihat gitu ya. Banyak banget yang mulai mengedepankan ya ini konsep alim dan juga syariah, terus mungkin konsep-konsep ya dengan kebaikan gitu. Benar. Nah, itu gimana sih peran agama sendiri di sini, Dr. Reza gitu? Nah, setahu saya agama apapun itu pasti mengajarkan untuk kebaikan. Dan tidak ada agama manapun yang mengajarkan kita untuk merosot dari segi performa kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar atau sebagai pekerja. Untuk kita ketika kita alim kita malah tidak produktif lagi atau kita malah jadi males-malesan. Ya udahlah, kita stick sama agama aja, kita dekat sama agama aja, dekat sama Tuhan aja, terus nggak mau cari duit lagi. Salah. Justru konsep seperti itu kalau saya bilang, kalau menurut saya pribadi, justru ketika kita dekat sama Tuhan, kita harus menjadi orang yang lebih berguna lagi nih bagi orang yang lebih banyak. Wah, karena mungkin ini kan perannya sangat signifikan banget ya. Dengan namanya juga agama, supaya tidak goyah, tidak kacau gitu ya. Jadi pastinya buat kamu anak muda ini benar-benar harus, apalagi di sekarang nih masih momennya Ramadan gitu ya. Mungkin ini saat yang tepat buat memperbaiki diri lagi gitu ya. Tetap menggali lagi potensi-potensi juga ya. Aduh, banyak banget nih yang pengen diobrolin. Pastinya Sobat Sebaya sampai di jam 9 kita bakal obrolin gimana sih caranya jadi alim tapi juga jadi kece. Ya, tapi buat kamu yang masih pengen nelpon, mungkin pengen nanya-nanya gitu ya. Aduh, dok, kayak gini loh, saya bergaul, saya pengen jadi orang alim, saya pengen memperbaiki diri, tapi dari teman-teman saya ya. Aduh, boleh ya? Boleh ada pertanyaan seperti itu ya? Iya, kamu bisa telepon di 0761273333 atau juga kamu bisa SMS ya di 0811 758 1058 buat kamu yang masih punya pertanyaan nih Sobat Sebaya. Tapi yang pastinya kita masih bakal stay tune sampai ke jam 9 bareng Dr. Reza. Setelah yang mau lewat ini Sobat Sebaya 105,8 Geras FM More Than Just Music. Balik lagi Sobat Sebaya bareng Ernest dan juga Dr. Reza. Yang di malam hari ini kita masih bakal ngomongin soal alim tapi kece. Tadi kita udah membahas panjang lebar gitu ya tentang apa sih alim itu ya? Kenapa sih bisa dikategorikan alim tapi kece gitu? Seru banget tadi ya pembahasannya. Dan tadi kita juga di off air. Wah, ini banyak banget obrolan di off air yang sebenarnya ini pengen banget kita keluarin ya. Tadi udah ada kita mengkaitkan soal agama ke dalam kehidupan kita supaya menjadi alim dan juga menjadi kece. Gimana nih kaitannya agama tadi dengan kehidupan agama deh, kehidupan kalau kita beragama, terus supaya diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Iya. Kebanyakan orang beranggapan ketika dia sudah sukses di dunia bisnis atau dia menjadi juara sebagai siswa ataupun sebagai mahasiswa, mereka beranggapan bahwa breakthrough in spiritual life atau mereka melakukan terobosan di kehidupan spiritualnya itu menjadi tidak penting. Justru
breakthrough in spiritual life itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk kita dapat melakukan terobosan demi terobosan di dunia nyata, di dunia kerja, di dunia perkuliahan, di dunia kita sekolah, itu sangat diperlukan. Karena kenapa? Ketika kita sudah mengalami breakthrough atau terobosan di dunia spiritual, maka apa yang akan terjadi secara otomatis atau secara tanpa kita sadari, kehidupan di alam nyata kita juga akan terangkat. Oke. Yes. Terangkat. Contohnya seperti apa? Contoh. Misalnya dulu dia perokok atau suka jarang mandi. Iya, gitu ya. Itu karena kebersihan sebagai dari iman, benar ya? Nah, ketika dia sudah peduli dengan kebersihan, ketika dia sudah mengambil komitmen untuk berhenti rokok, terus dia juga sholat, dia belajar fokus. Ketika kita sholat atau ketika kita beribadah, itu kita fokus hanya kepada yang pencipta. Benar nggak? Benar. Ya, ketika kita sudah fokus kepada yang pencipta, nah makanya kebaikan-kebaikan akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, secara otomatis ketika kita sudah memiliki banyak kebaikan, pikiran yang baik, hati yang baik, pikiran yang bersih, dan tentunya kita akan menjadi lebih produktif lagi di dunia kerja, di dunia perkuliahan, di dunia sekolah kita, sampai dengan mungkin pergaulan kita sehari-hari ya. Nah, contohnya ketika orang yang tidak mau peduli dengan kehidupan spiritual, mereka akan beranggapan bahwa ketika mereka masuk ke sebuah pergaulan, mereka yang akan larut di dalam sana, dan mereka yang akan disetir oleh pergaulan. Oh gitu, jadi ada yang bakal blending gitu ya, dalam artian berbaur, atau juga ini bakal ada yang disetir entah itu baik atau buruk. Benar kan ya? Sampai-sampai terkadang mereka tidak peduli bahwa ini baik atau buruk, yang penting gua asik. Iya, yang penting gua populer gitu ya. Yang penting gua gimana gitu ya, keren gitu. Padahal sebenarnya di sebalik itu sebenarnya dia sedang menuju ke sebuah kemerosotan di dalam kehidupannya tanpa dia sadari. Karena kenapa? Ketika kita salah atau kita tidak punya filter, ini teman kita ngomong apa aja atau memberikan suggestion apa saja, kita terima tanpa kita filter dulu, maka apa yang akan terjadi? Hidup kita akan merosot. Karena kenapa? Teman kita ntar ngasih tahu yang negatif, nyuruh lakukan negatif, kita lakukan. Karena kita melihat teman kita, dia melakukan biasa-biasa aja. Nggak ada salahnya dong aku ngelakuin seperti itu. Mungkin seperti itu anggapannya ya. Itu kalau nggak punya filter tadi. Nah, jadi intinya kalau mau jadi alim, tapi menjadi alim dan kece, itu kita juga harus punya filter. Jadi kita punya filtering system yang dimana memastikan bahwa di dalam pergaulan bukan hanya kita yang terbawa-bawa, tetapi kita juga malah kita yang memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain. Oke, dan itu didapat melalui spiritual breakthrough, terobosan spiritual dalam diri kita. Nah, gimana sih caranya supaya melakukan hal tersebut? Karena banyak banget, mungkin Sobat Sebaya juga di rumah ini nggak tahu gimana sih cara saya melakukan terobosan. Apakah saya harus bertapa 7 hari 7 malam? Apakah saya harus semedi gitu kan? Gimana gitu? Sebenarnya satu yang harus kita sadari, kalau kita mau sukses, kalau kita mau menjadi mahasiswa yang bisa menjadi juara umum atau apapun, prestasi apapun, kita harus sadari bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pencipta kita. Jadi libatkan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melibatkan pencipta kita dengan apapun yang kita lakukan. Maka apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah. Berkah ya. Tapi melibatkan Allah itu benar-benar powerful banget. Itu nggak pernah terpikir gitu sebelumnya gitu ya, melibatkan pencipta kita. Karena mungkin kita sebagai manusia kadang ada rasa sombong dan juga ego kita. Kita udah melakukan sukses, ini kan usaha aku, pontang-panting gitu ya. Benar nggak sih seperti itu? Tapi ada beberapa juga, ini mungkin kejadian juga sih ini Mas Reza gitu kan. Kita ngelihat ada banyak orang yang nggak bisa atau mungkin hatinya tuh mati gitu, bisa dikatakan udah keras banget gitu. Nah, itu gimana sih buat kita sebagai orang lain gitu? Mungkin kita ingin memberikan pengaruh positif tadi untuk dia mungkin sedikit
bercerah. Bercerah apa sih bahasa gua? Lebih dapat pencerahan gitu. Yes. Gimana gitu? Sebenarnya gini, intinya yang namanya spiritual life itu sangat sensitif. Ketika kita memberikan masukan kepada orang atau kepada teman kita, itu usahakan dengan kata-kata yang manis dan enak didengar. Jangan menghakimi orang lain, karena orang yang kita hakimi belum tentu jauh lebih buruk daripada kita. Kadang-kadang kita yang menghakimi, sebenarnya kita juga harus introspeksi diri dulu. Karena kenapa? Karena lebih baik mencerminkan perbuatan baik atau memberi contoh yang benar daripada hanya mengatakan yang benar. Wah, benar, setuju dengan yang gitu ya. Lebih baik mencontohkan. Mungkin ini ada satu ungkapan yang cocok banget gitu ya. Satu aksi lebih bermakna sejuta kali daripada 1000 kata. Ya, benar. Karena otomatis ketika kita melakukan hal yang baik dan benar dan mereka melihat itu sesuatu yang enak untuk dilakukan, maka mereka juga akan beranjak dari negatifnya itu menjadi positif sama seperti kita. Jadi kalau bisa ke dalam pergaulan itu kita jangan malah terjerumus atau ikut-ikutan. Mendingan ketika kita datang ke sebuah pergaulan, kita justru melakukan sebuah terobosan di sana, justru kita mengundang orang untuk melakukan hal-hal yang baik sama dengan kita. Wah, itu ya. Tapi benar juga kata Mas Reza tadi ya. Tadi ada satu yang bilang gitu, wah ini kita harus menjadi pengaruh yang baik bagi pergaulan kita. Dengan kita yang paling enggak punya filter dulu nih. Kitanya punya filter dulu, yaitu agama gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah punya filter, kita sudah ya katakanlah membentengi diri kita dengan suatu hal yang baik. Tapi caranya gitu, cara atau suatu sikap yang kita lakukan untuk memberikan influence lebih besar lagi, bukan hanya di pergaulan, bukan hanya di kehidupan mungkin pendidikan, tapi ada gimana sih kiatnya gitu supaya kita bisa menginfluence lebih besar lagi gitu. Influence itu adalah pengaruh tentunya. Artinya ketika kita ingin memberikan pengaruh yang besar terhadap orang lain, kitanya secara pribadi juga harus asik. Nah, terkadang ketika kita sudah merasa diri kita benar, sudah merasa diri kita alim, sudah merasa diri kita baik daripada orang, kita malah nggak jadi asik lagi. Wah, gitu. Iya, malah lebih banyak menghakimi orang gitu kan, lebih banyak menilai orang. Wah, si ini gini nih. jangan sampai seperti itu ya. Repot dong kalau kayak gitu, ntar dia sendiri yang disuruh orang lain semua masuk neraka. Bener ya, dia sendiri aja gak kesepian apa gitu. Yang lainnya ngontrak. Iya bener ya, menjadi pribadi yang mungkin lebih mengayomi, ya, lebih membantu, merangkul lebih tepatnya mungkin ya. Tapi menyenangkan sekali ya jadi pribadi seperti itu, tapi nggak gampang gitu Dok. Gimana Dok? Apalagi sebagai anak muda banyak banget pengaruhnya gitu kan. Ketika segala sesuatu itu tidak ada yang instan. Kalau kita pengen melakukan terobosan di dunia bisnis juga tidak akan bisa dilakukan secara instan. Tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Begitu juga ketika kita mau melakukan terobosan di spiritual life. Itu juga tidak mudah. Akan banyak kerikil-kerikil kecil yang akan membuat kita tersandung. Tetapi kalau kita mau melihat kerikil-kerikil kecil itu bukan sebagai batu sandungan, tetapi kita lihat itu sebagai batu loncatan, maka sebenarnya kita akan diantarkan kepada satu kehidupan yang lebih berkualitas. Tentunya ini bisa membawa perubahan mau bagi diri sendiri atau juga lingkungan tadi ya, seperti tadi influence gitu ya, membawa pengaruh baik. Wah, ini keren banget Sobat Sebaya. Tapi buat kamu yang masih pengen nelpon juga mungkin tanya-tanya soal kehidupan ya, soal topik kita di malam hari ini, alim tapi kece. Kamu bisa telepon di 0761273333 atau juga kamu bisa SMS di 0811758158 yang pastinya sampai ke jam 9 ntar kita masih bakal ngobrolin banyak banget soal topik yang keren banget di malam hari ini ya. Tapi ntar kita bakal ngobrolin lagi ya Mas Reza ya, tapi setelah yang satu yang mau lewat ini.
105,8 Geras FM More Than Just Music. Nah, balik lagi Sobat Sebaya bareng kita berdua pastinya ya. Kita masih bakal ngobrolin soal alim tapi kece. Tadi kita udah ngobrolin banyak banget ya. Tentang apa, gimana menjadi pribadi yang bisa tetap alim tapi juga bisa berguna bagi masyarakat, bagi sekitar dan juga lingkungan ya. Apalagi bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang sekitar kita. Nah, kita masih bakal ngobrolin tentang alim tapi kece, tapi kali ini menyangkut soal hubungan. Ya, benar sekali. Anak muda banget ya, ngomongin soal hubungan, gimana bisa menjaga hubungannya tetap sehat, tapi masih dalam konteks yang baik dengan alim gitu ya. Nah, gimana ini Dok penjelasannya untuk yang kali ini? Ya, untuk hubungan tentunya berpasangan, ketika kita pengen alim itu kece ya, sesuai dengan tema kita malam ini ya, di dalam hubungan berpasangan itu kita juga harus mau mengerti batasan-batasannya agar kita tetap terlihat kece selamanya. Apaan tuh batas-batasannya gitu? Nah, batasan-batasan tentunya kita juga harus tahu dengan yang namanya norma-norma. Norma itu bisa berarti norma dari agama atau norma yang berasal dari budaya atau lingkungan kita sekitar. Jadi maksudnya menjadi anak muda yang alim tapi itu kece, alim dan kece itu adalah ketika mereka yang mau menjaga dirinya dari pergaulan-pergaulan yang nantinya akan membawa dia ke kehidupan yang negatif. Jadi dia mau untuk tetap berada di track yang aman di dalam berhubungan. Bukan berarti kaku, bukan berarti tidak bisa berhubungan dengan lawan jenis, bukan itu. Maksudnya kita tetap bisa menjalani hidup secara normal, cuman kita tahu batasan-batasannya. Batasan dalam berhubungan gitu ya. Itu tadi juga ada disebutin juga norma agama, norma sosial juga ya, norma yang berkembang di masyarakat dan juga budaya kita. Apalagi kita orang timur gitu ya, sangat berbeda dengan orang barat ya. Mungkin bisa kita lihat gitu di media-media sangat bebas gitu. Apalagi di rumah camar, calon mertua punya norma sendiri biasanya. Calon mertua, apaan tuh? Bocoran dong. Lu minum 2 gelas, gue usir lu. Ternyata cuma boleh 1 gelas ya, nggak boleh nambah. Aduh, itu kode itu Sobat Sebaya ya. Ternyata mungkin camernya itu nggak suka kalau ngelihat ini, wah ini kausan nih. Mau nyari air apa mau ngamar anak gua ya kan? Aduh, beneran ya itu, aduh, gua nggak bisa berhenti ketawa nih. Iya. Tapi ini balik lagi Dr. Reza ya soal hubungan gitu ya. Kan kita pengen tetap bisa menjalani hubungan ya sebagai manusiawi gitu ya, ingin berhubungan. Tapi yang hubungan seperti apa sih yang bisa tetap menjaga atau nge-keep gitu kan, menjaga nilai-nilai tersebut gitu. Ya, justru sebenarnya pasangan muda adalah pasangan yang saling menghargai satu sama lain. Karena kenapa? Di dalam nanti suatu hari tentu next levelnya atau next stage itu adalah kehidupan berumah tangga tentunya. Nah, itu kenapa dari hubungan kita pacaran atau hubungan kita sahabat ya, sebelum married itu kita juga harus mau menghargai pasangan kita. Kalau kita benar-benar mencintai pasangan kita, tentunya kita harus mau menghargai dia. Karena kasih sayang itu menyelimuti, bukan melucuti. Wah, benar. Kasih sayang itu menyelimuti, bukan melucuti sobat-sobatnya. Jadi mungkin apalagi di bulan Ramadan dikurang-kurangin sedikit ya. Iya, tapi tadi udah ada juga kita bahas gitu kan, gimana bisa tetap alim, bisa tetap dalam konteks spiritual kita tetap kita jaga gitu. Tapi bisa berhubungan mungkin dengan lawan jenis. Ya, dalam artian mungkin ini PDKT gitu ya. Karena pasti next level, kita pengennya next level ya. Setiap berhubungan gitu ya. Ya, ada nih senjata ampuhnya nih. Apaan? Kalau mau tetap alim dan kece di dalam hubungan kita dengan lawan jenis kita, libatkan orang tua dia dan orang tua kita. Libatkan orang tua? Yes. Lah, nanti nggak asik dong. Nah, justru ketika kita libatkan orang tua, itu jauh lebih asik. Karena kenapa? Contohnya seperti saya
saya pacaran setelah menikah itu jauh lebih nikmatnya. Karena kenapa? Ketika saya megang tangan istri saya, saya tahu itu adalah ibadah yang menyenangkan hatinya. Ibadah yang menyenangkan. Kalau saya mungkin pacaran sebelum menikah gitu ya, suka-suka hati saya, atau saya langsung gandeng tangannya atau apa, kan mungkin saya takut juga ngeliat kiri kanan atau bapaknya lewat gitu. Tiba-tiba langsung muncul dari belakang gitu ya. Ayo kamu sedang apa? Iya, tapi itu tadi ada satu statement yang sangat powerful sekali, ibadah yang menyenangkan. Yes. Membahagiakan pasangan gitu ya? Oh iya dong. Membahagiakan pasangan itu adalah ibadah yang sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Ketika kita menyenangkan pasangan kita, tentunya kita akan menyenangkan keseluruhan anggota keluarga kita. Iya. Oke. Ya, kita menyenangkan. Nah, kalau misalnya bagi yang belum married, tentu menyenangkannya dengan apa? Dengan menghormati. Menghormati satu. Iya, menghormati misalnya janji nih. Kita udah janji nih sama Camar nih. Iya, iya. Om, pulangnya jam 10 ya, gitu ya. Tentang omnya udah takutnya ini dalam hati, ini mau minta minum lagi nih. Nih mau nambah kopi nih. Nah, misalnya udah bilang sama omnya, Om ntar mau nonton ya, gitu kan. Jam berapa nih baliknya? Jam 10 gitu. Benar, tepetin waktu, balikin jam 10. Jangan janjinya ngomong jam 10, balikin jam 1 gitu. Iya, aduh. Pas ditanya, kenapa kok balikin jam 1? Ini Om tadi ketemu orang jualan sate, terus dia bilang, lu harus habisin nih 1 gerobak ya. Iya, benar, menghormati satu ya. Kedua mungkin menjaga, benar nggak sih? Benar. Menjaga harkat martabat dia juga gitu ya. Karena ketika camar kita atau orang tua dari pasangan kita telah mempercayakan anaknya kepada kita, itu adalah satu amanah. Amanah itu harus dijaga. Karena kalau amanah yang sebelum married kita sudah break the rules atau kita sudah melanggar, sudah melukai atau tidak tidak bisa menjaga amanah, bagaimana nanti untuk next level kedepannya ya. Tentu orang tuanya juga mempertanyakan komitmen dia kan. Iya dong. Kamu yang segini aja nggak bisa menuhin gitu, gimana mau menjaga anak saya gitu. Mungkin sekarang bilangnya, wah balikin jam 10, balikinnya jam 1. Besok dibilang anak saya setiap hari dikasih daging, ntar dikasih tempe mulu. Aduh, ini kok anak saya tambah kurus ya sama kamu ya? Bertanya gitu bapaknya ya. Oke, tadi udah ada menghormati, menjaga harkat martabatnya juga. Itu sangat diperlukan. Karena ketika kita mau tetap alim dan kece gitu ya di dalam berhubungan lawan jenis kita juga harus mau menghormati aturan-aturan yang ditentukan oleh keluarga, oleh agama. Itu kita harus mau mematuhinya. Ketika kita sudah patuh, percaya atau tidak, secara otomatis hubungan pasangan kita juga akan menjadi berkualitas. Berkualitas ya. Yes. Tapi gimana nih kalau yang belum punya pasangan nih, tapi pengen tetap jadi berkualitas nih? Jomblo boleh jadi jomblo. Silakan jadi jomblo. Jadi jomblo juga nggak harus kita patah hati. Wah, nggak harus kesepian gitu ya. Nggak harus feel lonely. Percaya saja bahwa jodoh yang tepat suatu hari itu akan datang. Dan percaya saja kita tetap di track yang benar, dan tetaplah menjadi jomblo yang berkualitas. Jomblo yang berkualitas pastinya. Jomblo yang berkualitas adalah apa? Jomblo yang tetap mau berprestasi. Berprestasi even sendiri. Yes, bukan berarti ketika dia sendiri, wah udah hidup saya sendiri, kesepian. Bunuh diri aja deh. Jangan sampai ya. Jangan dong. Milih lagi ya ke supermarket, baikin orang. Obat serangga yang rasa jeruk mana ya? Jangan sampai gitu. Jangan sampai, justru ketika kita jadi jomblo, kita harus tahu diri bahwa kita jomblo, tingkatin kualitas kita. Percaya atau tidak, ketika kita sudah pintar bergaul, kualitas kita juga bagus, prestasi kita juga bagus. Jangankan pasangan hidup,
camar aja rebutan gitu. Kamu jadi menantu saya saja. Ini untuk anak saya aja. Ini untuk jangan ini anak saya. Jangan sampai itu terjadi di pasar ya. Tawar menawar ya. Ditarik-tarik kita. Aduh, tapi ini seru banget ya kalau misalnya bisa tetap jadi alim dan juga kece ya di dalam berhubungan gitu. Pasti banyak banget juga buat kamu Sobat Sebaya ini juga suatu bocoran gitu ya. Biar dalam hubungan kamu juga bisa menerapkan hal-hal yang baik juga pastinya ya. Aduh, keren banget yang pastinya ya Sobat Sebaya. Tapi conclusion deh ini Dr. Reza untuk alim tapi kece di malam hari ini. Alim tapi kece itu bukan berarti menjadikan kita ketika kita jadi alim, bukan menjadikan kita kaku, kita tidak mau tahu dengan dunia luar, atau kita tidak mau tahu dengan dunia bisnis, atau apapun itu di luar sana. Justru ketika kita alim, kita harus menjadi orang yang lebih produktif. Kita harus menjadi orang yang lebih berguna bagi orang lain, sehingga kebaikan yang ada di dalam diri kita juga dapat tercermin di luar. Dan ketika kebaikan yang ada dalam diri kita sudah tercermin keluar, maka itulah yang dikatakan alim itu kece. Tetap produktif, tetap belajar, jangan malu buat bertanya ya. Banget. Karena malu bertanya, jalan-jalan Sobat Sebaya. Ngabuburit. Iya. Aduh, tapi nggak berasa ya Sobat Sebaya udah 1 jam kita nemenin kamu ya di acara motivasi di malam hari ini dan juga tips sukses bersama Dr. Rizaldi Putra. Nah, buat kamu Sobat Sebaya yang mungkin ini penasaran dengan artikel-artikel atau juga tulisan dari Dr. Rizaldi dan video juga. Dr. Rizaldi Putra, kamu bisa buka ya di websitenya di www.motivatorindonesiaterbaik.com atau juga di www.rizaldiputra.com atau juga bisa menghubungi nomor HP ya di 0823 889 7169 atau di channel YouTube-nya di mana dokter? Ya, dokter DR D besar R kecil titik terus spasi Rizaldi spasi Putra. Ya, itu dia buat mungkin yang ketinggalan minggu kemarin. Ya. Bisa nonton di sana. Bisa nonton langsung. Bisa nonton. Karena kita videokan. Iya, live. Yes, live. Nah, dan kalau misalnya malas ke YouTube, langsung ke website, itu saya punya satu kolom TV program. Nah, di TV program itu Anda semuanya bisa lihat perjalanan motivasi saya. Dari sesi-sesi seminar, dari sesi talk show kita, ya semuanya ada di sana. Ada di sana ya. Cuman sabar karena kebanyakan video memang uploadnya ini videonya masih ini ya. Karena masih diproses. Tetap selalu proses. Oke deh Sobat Sebaya, nggak berasa ya udah 1 jam. Itu artinya kita harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja karena di minggu depan kita masih bakal balik lagi dengan banyak banget tips dan juga motivasi ya yang pastinya bisa meningkatkan kualitas hidup kamu. Pasti. Bener ya. Oke deh Sobat Sebaya, untuk edisi hari ini di hari Senin 6 Juni 2016 kita harus pamit dulu ya. Yang pastinya kalau saya yakin bisa, pasti Anda juga bisa dong. Iya dong. Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Ernest Rakata pamit. Dr. Rizaldi Putra pamit. Selamat malam and anywhere, anytime, having fun with Grace 7. Para leader sejati, saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua